semangat belajar. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Ernika Simangunsong, dalam sesi belajar matematika online. Kali ini kita akan masuk ke bilangan berpangkat bagian ketiga. Adapun subtopik untuk di bilangan berpangkat bagian ketiga ini adalah tentang persamaan eksponen atau persamaan bilangan berpangkat. Baiklah anak-anak, semoga contoh dan pembahasan yang akan saya utarakan dapat kamu pahami dengan baik. Selamat mengikuti. Baik, kita mulai dari definisi persamaan eksponen atau persamaan bilangan berpangkat. Persamaan eksponen adalah persamaan dari bilangan eksponen dengan pangkat yang memuat sebuah fungsi, atau persamaan perpangkatan yang bilangan pangkatnya mengandung variabel sebagai bilangan peubah. Baik, kita lihat sifat dari persamaan eksponen yang pertama. A pangkat fx sama dengan P dengan syarat A lebih besar dari 0. Kemudian A tidak sama dengan 1. Kita perhatikan contoh yang sudah ada di layar gadgetmu masing-masing. Contoh yang pertama, 2 pangkat X sama dengan 16. Jadi tugas kita adalah nanti mencari berapa nilai X. Karena ada tanda sama dengan, berarti ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Sehingga kalau di ruas kiri bentuknya perpangkatan, maka di ruas kanan juga kita usahakan bentuknya harus berupa bilangan berpangkat. Baiklah, kalau kita lihat 16. 16 ini kalau kita mau ubah ke bentuk bilangan berpangkat, itu adalah 2 pangkat 4. Kemudian di sebelah kirinya tadi 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 4. Nah, sifat pertama itu bunyinya bahwa nanti A pangkat Fx sama dengan P, nanti pangkatnya kita samakan. Nah, kalau kita lihat basisnya di ruas kiri dan di ruas kanan itu sudah sama-sama 2. Sehingga tugas kita berikutnya adalah menyamakan eksponennya. Maka X sama dengan 4. Jadi nilai peubah yang kita hitung, yang kita cari adalah X sama dengan 4. Kita lanjut dengan soal yang kedua. 5 pangkat M sama dengan 125. Nah, sama seperti di soal sebelumnya, kita harus membuat bentuk di ruas kiri sama dengan bentuk di ruas kanan. Jadi kalau di ruas kiri bentuknya perpangkatan, maka di ruas kanan juga bentuknya harus perpangkatan. Nah, masalahnya kita harus tetap membuat bilangan pokok di ruas kiri harus sama dengan bilangan pokok di ruas kanan, gitu ya. 5 pangkat M, nah kita akan mengupayakan 125 ini bentuk bilangan berpangkat. Nah, 125 itu sama dengan 5 pangkat 3. Sehingga M sama dengan 3. Karena kalau kita lihat bilangan pokok di ruas kiri sudah sama dengan bilangan pokok di ruas kanan. Baiklah, kita lanjut ke contoh yang ketiga. 10 pangkat P kurang 3 sama dengan 1000. Sama dengan, lihat ya, 1000 ini juga harus kita ubah ke bentuk bilangan berpangkat. Yang basisnya harus sama dengan basis di ruas kiri. Jadi 1000 itu sama dengan 10 pangkat 3. Karena basisnya sudah sama-sama 10, nah tugas kita berikutnya adalah menyamakan eksponennya atau menyamakan pangkatnya. Sehingga P kurang 3 sama dengan 3, maka P sama dengan 3. Nah, ini kalau kita lihat minus 3, kalau kita pindahkan ke ruas sebelah, atau dia berpindah ruas, maka terjadi perubahan tanda. Kalau dia minus 3, maka setelah di ruas kita pindahkan ke ruas sebelahnya, maka menjadi plus 3. Sehingga di ruas kanan ini menjadi 3 tambah 3, maka P-nya sama dengan 6. Kita lanjut dengan sifat yang kedua. Sifat yang kedua, A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx dengan syarat. Dengan syaratnya
A-nya harus lebih besar dari 0, kemudian A-nya tidak boleh 1, maka boleh kita samakan pangkat di ruas kiri sama dengan pangkat di ruas kanan, atau fx sama dengan gx. Kita lihat contoh yang pertama. 2 pangkat 3gx, ini kita buat dulu dia. 2 pangkat 3x sama dengan 8. Maka 2 pangkat 3x sama dengan, nah 8 ini kita ubah ke bentuk bilangan berpangkat, yang mana basisnya harus sama dengan basis yang di sebelah kiri. Jadi kalau di sebelah kiri basisnya 2, maka yang di sebelah kanan juga kita upayakan basisnya 2. 8 itu kita ganti menjadi 2 pangkat 3. Kalau sudah sama basis kiri dan kanan, maka tugas berikutnya adalah menyamakan eksponennya. 3x sama dengan 3, x sama dengan 3/3, x sama dengan 1. Kita lihat contoh yang kedua. 2 pangkat 2x kurang 7 sama dengan 8 pangkat 1 kurang x. Nah, kalau kita lihat di ruas kiri ini bilangan pokoknya 2, di ruas kanan ini bilangan pokoknya 8. Jadi target pertama kita adalah menyamakan bilangan pokoknya. Maka 2 pangkat 2x kurang 7 sama dengan, nah tugas kita membuat supaya 8 ini menjadi bentuk bilangan berpangkat berbasis 2. 8 itu adalah 2 pangkat 3 dari luar berpangkat 1 kurang x. Maka kita lanjut, 2 pangkat 2x kurang 7 sama dengan 2 pangkat, nah sifat bilangan berpangkat yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa kalau ada sebuah bilangan yang berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kalikan, sehingga yang 3 ini kita kalikan ke pangkat terluarnya. 3 kali 1 itu 3, kurang 3 kali x itu 3x. Kalau bilangan pokoknya sudah sama-sama 2, maka tugas kita adalah menyamakan pangkatnya menjadi 2x kurang 7 sama dengan 3 kurang 3x. Maka 2x, nah yang minus 3x ini akan kita pindahkan ke ruas sebelah menjadi positif 3x sama dengan 3. Minus 7 ini kita pindahkan ke ruas sebelah. Setiap perpindahan terjadi perubahan tanda. Jadi kalau dia tanda minus, setelah pindah menjadi plus. Dan sebaliknya. Berarti di sebelah kanan ini 3 plus 7. 2x tambah 3x sama dengan 5x. 3 tambah 7 sama dengan 10, sehingga x sama dengan 10/5, maka x sama dengan 2. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. 3 pangkat 5x kurang 1 sama dengan 27 pangkat x tambah 3. Nah, tugas pertama kita adalah menyamakan bilangan pokok di ruas kiri dan di ruas kanan. Nah, kita akan mengupayakan supaya 27 ini menjadi sebuah perpangkatan yang basisnya harus 3. Kenapa harus 3? Karena di ruas kiri sudah basisnya 3 gitu. Oke, lanjut. 3 pangkat 5x kurang 1 sama dengan 27. 27 itu adalah 3 pangkat 3, pangkat keluarnya adalah x tambah 3. Oke, sama dengan contoh soal yang sebelumnya, bahwa kalau ada bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi, maka tugas kita adalah mengalihkan pangkatnya. Jadi 3 ini kita kalikan nanti ke pangkat terluar. Nah, ini menjadi 3 pangkat 3 kali x itu 3x tambah 3 kali 3 itu 9. Kalau bilangan pokoknya sudah sama-sama 3, maka tugas berikutnya adalah menyamakan eksponen atau menyamakan pangkatnya, yakni 5x kurang 1 sama dengan 3x tambah 9. Kemudian tugas berikutnya adalah mengumpulkan x dengan x, yang bukan x dengan yang bukan x, dengan konsep setiap perpindahan terjadi perubahan tanda. Sehingga 5x itu yang 3x ini kita pindahkan ke ruas kiri, nanti yang minus 1 kita pindahkan ke ruas kanan.
Karena dia positif 3x, maka setelah kita geser menjadi minus 3x sama dengan 9 minus 1 setelah kita geser menjadi plus 1. 5x kurang 3x itu adalah 2x, 9 tambah 1 itu 10, sehingga x adalah 10 per 2, sehingga x sama dengan 5. Jadi, tugas dari persamaan eksponensial ini adalah menyamakan ruas kiri dengan ruas kanan. Yang disamakan itu yang pertama adalah bentuk bilangan pokoknya. Ya, kalau di ruas kiri bilangan pokoknya 2, maka kita usahakan di ruas kanan juga bilangan pokoknya 2. Oke, baiklah anak-anak, demikianlah penjelasan saya mengenai persamaan eksponen. Semoga apa yang Ibu jelaskan dapat kamu pahami dengan baik. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar. Salam sehat. Terima kasih.